Principles of Material Development. Yang pertama yaitu material should achieve impact. Nah, materi yang bagus itu materi yang dapat menarik perhatian siswa dan membuat mereka ingin belajar dan ingin tahu, dan bisa dicapai dengan topik dan atau aktivitas yang unik dan tidak biasa, yang bervariasi dan tidak membosankan. Lalu tampilan yang menarik seperti warna, gambar, dan ruang kosong. Lalu isi yang seru dan sesuai minat siswa, serta tantangan yang pas dan tidak terlalu mudah dan tidak membuat stres. Lalu yang berikutnya adalah material should help learners to feel at ease, yaitu siswa lebih mudah belajar jika mereka tidak merasa tertekan. Misalnya halaman materi tidak terlalu padat, lalu gambar dan isi sesuai dengan budaya mereka atau sesuai dengan pemahaman mereka. Lalu yaitu berisinya itu seperti membantu belajar dan bukan hanya menguji. Lalu berikutnya adalah materials should help learners to develop confidence. Materi harus membuat siswa percaya diri, dan apabila siswa percaya diri maka mereka akan lebih cepat belajar. Jadi tugas-tugas sebaiknya diberikan yang sedikit menantang, lalu tidak terlalu mudah namun bisa diselesaikan. Berikutnya yaitu what is being taught should be perceived by learners as relevant and useful. Yaitu materi harus terasa berguna dan relevan. Siswa akan lebih semangat belajar apabila mereka merasa itu adalah hal penting untuk mereka. Itu contohnya di kelas bahasa Inggris umum kita bisa pakai topik yang disukai siswa, seperti cara membuat surat untuk sahabat dan cara menulis surat keluhan. Yang berikutnya yaitu materials should require and facilitate learner self-investment, yaitu materi harus mendorong siswa aktif dan mau belajar. Siswa akan lebih cepat paham apabila mereka ikut terlibat langsung, yaitu dengan memberi pilihan topik ke siswa dan juga mengajak mereka untuk menemukan sendiri pola atau aturan bahasa mereka. Lalu yang berikutnya adalah learners must be ready to acquire the points being taught, yaitu materi harus sesuai dengan kesiapan siswa. Jangan diajarkan hal yang terlalu susah apabila siswa belum siap, dan lebih baik mulai dari yang mereka sudah biasa lakukan dan beri sedikit demi sedikit tantangan. Lalu yang berikutnya adalah material should expose the learners to language in authentic use, itu materi harus menunjukkan bahasa yang asli. Siswa perlu melihat contoh nyata bagaimana bahasa Inggris dipakai sehari-hari, bisa melalui teks asli, yaitu bukan buatan guru, dan video percakapan, wawancara atau proyek. Lalu yang berikutnya adalah the learner's attention should be drawn to linguistic features of the input, yaitu siswa harus diajak untuk memperhatikan struktur bahasa, dan siswa harus lebih sadar terhadap bentuk-bentuk bahasa, misalnya tenses, lalu kalimat pengandaian, dan ini bisa dilakukan secara sadar maupun tidak sadar.
Yang berikutnya adalah materials to provide the learners with opportunities to use the target language to achieve communicative purpose, yaitu materi harus memberikan kesempatan bicara dan memakai bahasa. Siswa belajar lebih baik apabila mereka bisa memakai bahasa itu secara langsung, seperti menulis cerita sendiri dan bicara, debat, diskusi, maupun memainkan drama. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.